Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Qudusul Azizul Allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan khairal anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla al-akwan. Mi yaumina haza ila yaumil qiyam. Wa huwa allazi anzalallahu ilaihil Qur'an. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Amma ba'du faya ibadallah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahu maulana al-azim. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita kelak dimasukkan surga Allah bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita sekarang berada dalam era digital. Semua serba canggih. Hampir semua aktivitas kita selalu berkawan dengan mesin. Mayoritas masyarakat yang hidup di atas tanah air bumi pertiwi ini setiap saat bisa mengakses informasi, tidak harus menunggu tetangganya bercerita dari mulut ke mulut atau menunggu media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya melakukan siaran atau mengabarkan sesuatu. Kini informasi cukup didapat lewat telepon genggam melalui jaringan internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 10,12% pada April 2019. Persentase itu setara dengan 171 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta jiwa. Dengan telepon seluler, informasi setiap detik bisa diperbarui lagi, dan mengalami pembaruan terus-menerus. Banyak di antara kita merasa sayang bila ketinggalan informasi dari ponsel-ponsel kita. Mengecek handphone sesering mungkin hanya dalam rangka berbagi dan mengakses informasi. Atau bahkan sekedar bermain game atau media sosial. Saat antri di kendaraan umum, kita membuka HP. Istirahat, belajar di kampus, kantor, rutinitas pekerjaan yang dibuka HP. Mau tidur, bangun tidur saat-saat senggang, kita juga membuka HP. Hadirin, dengan sedemikian besarnya pengakses informasi ini, mari kita muhasabah, introspeksi diri. Mari kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Waktu kita untuk membuka HP di luar kebutuhan pokok keluarga dan kantor, apakah seimbang atau minimal sejajar dengan waktu yang kita luangkan untuk mengakses informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan kita? Dalam sehari-hari, berapa jam kita membuka HP?
Dan berapa jam kita membuka Al-Quran? Jika informasi-informasi tidak penting atau bahkan informasi buruk saja yang selalu kita akses sepanjang hari, tidak heran bila kita kian menjauh dari agama. Sebab sikap yang kita ambil, teladan yang kita tiru tidak bersumber lagi dari Al-Quran. Bagaimana orang akan mendapatkan keberkahan Al-Quran jika mengakses Al-Quran saja jarang-jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali? Apakah artis-artis yang selalu kita ikuti kabar aktivitasnya di dunia ini kelak saat dia mati akan peduli dengan kita? Apabila jawabannya adalah tidak, maka selayaknya kita mengakses informasi kelak memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Abu Umamah Al-Bahili menceritakan, ia pernah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya besok pada hari kiamat ia akan menjadi pemberi syafaat, penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW sangat banyak menyebutkan bagaimana keutamaan Al-Quran itu. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfam min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliha. Padahal setiap satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu dari satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim juga dihitung satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berarti para hadirin, jika alif lam mim dihitung 3 huruf, maka 3 huruf tersebut masing-masing dikalikan 10 menjadi 30 balasan pahala kebaikan yang akan diberikan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Baru alif lam mim saja. Tentu hal ini tidak akan sama dengan apa yang kita dapatkan saat kita membaca media sosial selama apapun itu. Mengakses media sosial boleh-boleh saja, tidak haram selama tak ada maksiat di dalamnya. Tapi jangan sampai dengan mengakses medsos itu kita lantas melupakan aktivitas membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, siapa yang tidak bergembira apabila semua hidupnya diatur secara baik, sedangkan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup baik tidak mesti diartikan kaya dengan harta, tidak. Ada orang yang kaya tapi hidupnya tidak harmonis. Ada orang yang kaya tapi meninggal justru dengan cara bunuh diri. Artinya kita jangan mempunyai anggapan bahwa diberikan kebaikan oleh Allah pasti melalui jalan kekayaan harta. Dan jangan pula kita mesti suuzon bahwa orang kaya itu buruk, karena orang kaya yang baik juga banyak, asalkan semua taat atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, man saghalahul Qur'an wa zikri am mas'alati a'taituhu abdallah ma'u'ti sya'ilin. Barang siapa yang selalu sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, sampai-sampai ia tidak sempat meminta, berdoa kepadaku,
akulah yang akan memberikan kepada dia dengan pemberian terbaik sebagaimana yang saya berikan kepada orang-orang yang pernah meminta. Fafadalu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Keutamaan Al-Quran atau kalamullah dibandingkan dengan semua perkataan itu bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan semua makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan demikian, kita menjadi tahu apabila kita ingin mendapatkan keutamaan yang setinggi-tingginya, maka kita perlu membaca Al-Quran. Keutamaan bacaan Al-Quran tak akan sebanding dengan bacaan manapun, termasuk yang terbesar di media sosial. Oleh karena itu, mari kita mulai membenahi diri kita. Jangan sampai kita merasa tidak punya waktu membaca Al-Quran. Tapi nyatanya kita punya waktu lama untuk bermedia sosial. Kita sekarang sudah tidak punya alasan untuk kerepotan membawa mushaf Al-Quran. Karena di dalam HP sekarang kita bisa memasang aplikasi mushaf Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'an kal baitil kharidi. Orang yang di dalam tubuhnya tidak ada sama sekali Al-Quran, itu bagaikan rumah yang rusak. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin, lalu minimal berapa banyak idealnya kita membaca Al-Quran dalam 1 bulan? Berikut penuturan Abdullah bin Umar yang mengkisahkan percakapannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya dalam sebulan saya mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? Rasulullah menjawab, khatamkan 1 kali dalam 1 bulan. Aku kembali bertanya, saya kuat khatam melebihi itu ya Rasulullah? Beliau menjawabkan, khatamkan dalam 25 hari. Saya masih kuat lebih dari itu, khatamkan 15 hari. Saya masih mampu lebih dari itu, khatamkan dalam 10 hari. Saya masih kuat lebih dari itu, khatamkan 5 hari. Saya masih kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian setelah aku menyatakan mampu mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 5 hari, Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan lebih lanjut. As-Sunan Al-Kubra. Standarnya orang membaca Al-Quran adalah sebulan sekali khatam. Dengan begitu berarti jika dibagi, maka setiap hari kita hendaknya membaca Al-Quran paling tidak 1 juz. 1 juz ini terdapat 10 lembar. Kalau dibagi setiap kali ba'da sholat, maka kita perlu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman. Bagi orang-orang yang sudah lancar mungkin tidak sampai 5 menit selesai. Bagi yang masih terbata-bata mungkin sekitar 10 menit. Mari kita menabung untuk kepentingan pribadi kita sebagai bekal akhirat dengan meluangkan waktu 5 sampai 10 menit saja dari 24 jam sehari yang diberikan oleh Allah sebagai fasilitas hidup kita. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah membaca Al-Quran dengan sesuai tuntunan syariat sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.